Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam perlu diingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi menjaga adab dan persatuan adalah keharusan. Perdebatan mengenai nasab Ba'alawi harus dilakukan dengan kepala dingin, penuh hormat, dan tidak dijadikan alat untuk merendahkan satu sama lain. Jika tidak, umat hanya akan terjebak dalam konflik yang tidak membawa manfaat bagi agama maupun masyarakat. Oleh karena itu mari kita simak pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Sukron Mamun berikut ini. Sempatkan baca sholawat kepada nabimu, bagaimanapun keadaannya, 100 kali paling tidak satu hari membaca sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda kita cinta kepada beliau. Inilah mudah-mudahan kita sebenarnya hidup dalam keadaan damai, ya walaupun ada bermacam-macam, ya kita saling hormat menghormatilah. Saudara-saudara yang tidak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, ya persilakanlah, urusan saudara. Kami orang-orang yang meyakini bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasul, hormatilah kami, tidak usah bikin permusuhan. Kalau memang ikhlas, tidak ada permusuhan. Kalau memang ikhlas semuanya itu, tidak ada permusuhan, tidak ada jelek-menjelekkan. Sukron Mamun termasuk yang percaya kepada Ba'alawi. Dari mana saya dasarnya percaya? Saya pakai ilmu hadis saja. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Kapan hadis ini sahih? Kalau riwayatnya orangnya semuanya orang yang baik-baik. Kapan hadis ini dhaif? Kalau yang meriwayatkan. Nah, riwayat ini riwayat lama, 1000 tahun yang lalu kurang lebih. Alawi ini lahir dari anak yang bernama bapaknya Ubaidillah. Ini kejadian yang sudah hampir 1000 tahun. Nah, sekarang tinggal yang meriwayatkan kepada kita itu siapa? Nah, saya riwayat yang sampai kepada saya, misalnya Sayyid Muhammad Maliki Mekah meriwayatkan Ba'alawi ini termasuk dzurriyyatur Rasul. Misalnya Mufti Mesir Ali Jum'ah meriwayatkan bahwa Ba'alawi ini dzurriyyatur Rasul. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti Mufti Syria menyatakan ini termasuk Ba'alawi dzurriyyatur Rasul. Meriwayatkan lagi Imam Murtado Az-Zabidi yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan bahwa Ba'alawi ini keturunan Nabi. Ibnu Hajar Al-Haytami meriwayatkan bahwa Ba'alawi ini termasuk keluarga Nabi. Imam Nawawi meriwayatkan bahwa Ba'alawi ini termasuk dzurriyyatur Rasul. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Soleh Darat Semarang, masih banyak lagi kiai-kiai dan ulama yang meriwayatkan. Berdasarkan riwayat inilah maka Sukron Mamun mempercayai kalau Ba'alawi ini dzurriyyatur Rasul. Adapun saudara yang tidak mempercayai, ya persilakan, tidak usah menjelek-jelekan kita, kita tidak usah menjelek-jelekan mereka. Mari kita hidup rukun saja. Mengapa apa dipersoalkan? Maka saya katakan siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku dzurriyyah Rasul, pasti Sukron Mamun hormati. Umpama dia palsu, bohong, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Saya tidak berdosa menghormati siapapun saja. Jangan yang masih mengaku keluarga Rasul. Orang miskin kita hormati, siapapun kita hormati dalam Islam itu. Betul apa tidak? Dan tidak ada salahnya menghormati siapa saja. Katakan saya menghormati Ba'alawi bohong, saya tetap tidak dosa. Tapi kalau saya Ba'alawi benar, turun Nabi, saya dosa, tidak menghormati. Itu saja, nggak usah dipersoalkan permusuhan. Ini kalau dijadikan permusuhan berarti di belakang ada pemain yang hanya mau merusak, memperandakan antara ulama dengan habaib. Kalau tidak ada tujuan itu untuk apa?
kita perbesar. Mari, yang tidak percaya ya sudah, Anda nggak usah menghormati keluarga Nabi. Kami yang merasa bahwa Ba'alawi ini menurut riwayat-riwayat ulama-ulama kita ya termasuk keluarga Nabi. Dan sekarang yang meriwayatkan Ba'alawi bukan dari Rasul itu rawahu Imaduddin. Selesai. Tinggal saudara mau percaya nggak sama rawahu Imaduddin dengan rawahu Imam Nawawi, dengan rawahu Hasyim Asy'ari, dengan rawahu yang saya sebutkan tadi itu. Tinggal itu aja. Tidak usah kita bermusuhan. Saudara yang tidak percaya ya saudara nggak usah menghormati, mengapa sih? Oh, mereka Ba'alawi juga tidak minta dihormati kok. Sudah tidak menghormati nggak apa-apa. Yang menghormati kayak saya ini ya sudah nggak usah saudara ganggu. Oh, saya yakin kok perbedaan agama saja di Indonesia masih toleransi, apalagi cuma perbedaan ini. Nah, kalau lalu jelek menjelekkan berarti ada hal-hal di balik batu, ya kan? Mengungkap orang yang sudah di kuburan itu berarti ada udang di balik batu. Dalam Islam dilarang kita ini mengungkit kesalahan orang-orang yang sudah lewat di kuburan, itu tidak dibenarkan. Maka bagi saya, Anda Kiai Imaduddin tidak percaya Ba'alawi sebagai Quran, sudah selesai. Tidak usah ngomong saudara, tidak usah maki-maki, tidak usah ngajak orang. Kalau saudara memang ikhlas ilmiah, kalau maki-maki terus ngajak orang berarti ada udang di balik batu. Maka kita hidup yang rukun saja, saling hormat menghormati antara kita, yang yakin seperti Syukron Makmun bahwa Ba'alawi itu keluarga Nabi, tetap saya menghormati dan saya hargai. Selesai kan? Jangan dipersoalkan lalu maki-maki gini-gini. Orang yang sudah di kuburan diungkap-ungkap, zaman Belanda diungkap-ungkap semua Belanda, jenderal-jenderal kita yang lama itu tentara Belanda semua itu. Kenil semua itu jenderal-jenderal kita itu. Nah, jangan mengungkap yang sudah matilah. Mari kita ke depan hidup rukun dan damai. Saudara yang berkeyakinan kayak saudara Imaduddin berkeyakinan bahwa Ba'alawi itu putus, ya sudahlah, itu pendapat Anda. Pendapat kami tidak, bahwa Ba'alawi itu tidak putus, langsung pada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir sampai pada Rasulullah, selesai. Betul atau tidak? Dan kita tidak ada salahnya menghormati siapapun saja, hatta menghormati fakir miskin. Betul? Polemik ini mengajarkan kita untuk lebih fokus pada substansi daripada simbol. Nasab memang memiliki tempatnya dalam tradisi Islam, tetapi amal perbuatan dan akhlak mulia tetap menjadi ukuran utama. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun cinta tersebut harus diwujudkan dalam bentuk penghormatan, baik terhadap keturunan beliau maupun terhadap seluruh umat. Jangan sampai energi kita terkuras hanya dalam memperdebatkan hal-hal yang bersifat simbolis, tetapi lupa bahwa kita sebagai umat yang satu harus terus bergotong royong memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan, serta saling mendukung dalam menghadapi tantangan zaman. Polemik nasab Ba'alawi seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi pengingat untuk lebih menekankan akhlak dan amal saleh sebagai warisan terbaik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.